Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya doakan bagi sahabat semua yang sudah like, komen dan subscribe channel ini, semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya lancar melimpah ruah dan berkah, seluruh hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajat dan keinginannya terkabul, dan bagi para sahabat yang sedang sakit, agar segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dapat masuk ke surganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kepada siapakah sedekah paling utama ini? Penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Namun terkadang timbul pertanyaan, siapakah yang paling utama menerima sedekah? Banyak keutamaan sedekah, seperti meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta dan juga memperlancar rezeki. Sedekah juga dapat menjadi cara untuk menolong sesama. Siapakah penerima sedekah yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui banyak hadis tentang keutamaan sedekah. Termasuk disebutkan juga siapa yang berhak menerima sedekah. Yang ke-1, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah, dan manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan atau menyediakan air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling utama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang yang mengalami kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai atau memasang saluran air. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup, dan salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sayangnya, tidak semua makhluk memiliki akses untuk mendapatkan air secara bebas dan mudah. Karena itu, sedekah air dianggap sebagai salah satu amalan yang berpahala besar. Air adalah sumber dari semua kehidupan dan tidak mungkin dipisahkan dari kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, memberi air minum kepada orang yang membutuhkan termasuk perbuatan sedekah yang akan ditanyakan Allah pada hari kiamat kepada hambanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, Aku meminta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberi minum kepadaku?" Si hamba menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi minum kepadamu, sedang Engkau Tuhan semesta alam?" Allah berfirman, "Hambaku, si fulan telah meminta minum kepadamu, mengapa kamu tidak memberi minum kepadanya? Seandainya kamu memberinya minum, kamu akan mendapatkan pahala di sisiku." Hadis riwayat Muslim. Nabi berpesan untuk menjadikan air sebagai sedekah utama,
Hal ini terjadi karena Rasulullah menyadari bahwa betapa banyaknya air yang dibutuhkan tubuh kita, dan kita tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Yang kedua, sedekah kepada orang yang memusuhi kita. Sesuai keterangan dari kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah kepada keluarga dekat yang memusuhi umatnya tersebut. Hal ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah paling utama ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Tentunya seseorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya bertujuan agar mereka tidak saling memusuhi serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar. Yang ketiga, sedekah kepada keluarga dan kerabat. Terkadang saking asyiknya bersedekah di luar, kita lupa memperhatikan sanak kerabat, padahal sedekah terhadap sanak kerabat itu lebih utama. Pada suatu masa, turun suatu ayat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kalian memperoleh pahala yang sempurna atau surga, sehingga kalian sedekahkan dari harta yang paling kalian cintai, dan apapun yang kalian sedekahkan, maka sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Mendengar ayat itu, sahabat Abu Tofah tergerak hendak menyedekahkan harta terbaiknya, yaitu kebun kurma. Lalu Nabi Muhammad SAW sangat terkagum-kagum, kemudian bersabda, kebun kurma itu adalah harta yang banyak keuntungannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, Abu Toha kemudian melaksanakannya. Ia kemudian menyedekahkan kebun kurma yang menghadap Masjid Nabawi itu kepada para kerabat dan anak pamannya. Lalu yang keempat, sedekah ketika sedang sehat. Mengutip dari kitab Sunan An-Nasai jilid 2 karya Imam An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sedekah saat dalam keadaan sehat merupakan sedekah paling utama, sebagaimana dalam hadis sahih berikut dari Abu Hurairah bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Lalu beliau menjawab, kamu bersedekah saat kamu sedang sehat. Yang kelima, sedekah suami kepada istrinya. Bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga, sedekah yang pahalanya sangat besar, yaitu menafkahi istri dan anaknya. Hal ini bahkan menjadi kewajiban sesuai dengan kitab Uqudul Jen karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Menafkahi istri dan anak merupakan sedekah yang pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan untuk keperluan istri dan anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lainnya dikutip dari kitab karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersedekahlah. Lalu seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai 1 dinar. Kemudian Rasul mengatakan, bersedekahlah pada dirimu sendiri. Orang itu lalu berkata, aku mempunyai yang lain. Beliau bersabda, sedekahkan untuk anakmu. Orang itu berkata, aku masih mempunyai yang lain. Beliau bersabda, sedekahkan untuk istrimu. Orang itu berkata lagi, aku masih punya yang lain. Rasul menjawab, sedekahkan untuk pembantumu.
Orang itu berkata lagi, "Aku masih mempunyai yang lain." Rasul bersabda, "Untuk yang terakhir kalinya, kamu lebih mengetahui penggunaannya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta, yaitu senyum dan salam yang tulus kepada sesama, juga merupakan bentuk sedekah. Sahabat beriman, dengan mengetahui kepada siapakah sedekah yang paling utama ini, kami berharap kita tidak merasa bimbang lagi untuk bersedekah, sebab hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.